kita kembali lagi di podcast Sembaran Baca Rita. Tentunya bersama-sama Bunga Kutangkas di sini, dan hari ini seperti biasa beda lagi dia punya latar belakang karena kita tidak di studio. Kira-kira kita ada di mana dan topik apa hari ini akan kita bahas? Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah ada di hadapan Bunga. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, jadi hari ini kita sama Sobat Embaran tentunya dan juga Bapak akan membahas kemudian bincang-bincang juga terkait ini 50-50 ya, 50 lebih jelas tentang latar belakang Bapak, kemudian nanti kita juga akan bahas tentang permasalahan tanah yang ada di Kabupaten Fak-Fak khususnya, serta mungkin sertifikasi dan lain sebagainya Bapak ya. Ya, jadi kenapa harus bahas tentang latar belakang Bapak? Karena jujur saja nih jalan cerita latar belakang Bapak ini sangat memotivasi sekali dari awal sampai dengan sekarang, dan ini Bunga berharap bisa jadi motivasi juga buat anak-anak muda yang ada di rumah, terutama Sobat Embaran. Mungkin Bapak pertama boleh perkenalan nih Bapak, izin. Baik, terima kasih dari Embaran. Bapak perkenalkan diri, nama Bapak, nama saya Muhammad Diarpruga, lahir di Fak-Fak, Kampung Sekru, 27 Agustus tahun 1968. Sekolah saya di SD YPP Katorea. SD YPP Katorea. SD YPP Katorea itu tamat tahun 1984. 1984 lanjut ke SMP Negeri 1. Selesai SMP Negeri 1 tahun 97. Itu waktu ke sekolah dari SD itu dari Kampung Sekru ke SD Torea jalan kaki. Jalan kaki dari Sekru. Kemudian SMP Negeri 1 juga Bapak jalan kaki juga dari Sekru. Tapi pada saat itu Bapak dari Sekru sempat tidak pakai payung, tapi pakai, kita di sini bilang apa ini, koba-koba. Jadi apa itu Bapak koba-koba itu orang tua di sini biasa ambil daun pandan yang lebar itu, mereka jahit bikin koba-koba. Koba-koba itu bisa dia jadi tikar, bisa jadi payung, bisa jadi map. Dengan koba-koba itu fungsinya. Jadi pada saat itu Bapak sempat pakai koba-koba ke sekolah. Ganti pakaian seragam SMP-nya di bawah jembatan Saloba. Karena jalan kaki. Karena jalan jadi ganti pakaiannya di situ. Alhamdulillah selesai tahun 87, 93 Bapak selesai SMA juga. SMA-nya SMA Negeri 1 Bapak. SMA Negeri 1 Bapak. Iya. Perjalanannya tetap sama. Iya. Kalau hujan pakai koba-koba. Iya, pakai koba-koba. Tapi pada saat itu alhamdulillah sudah ada kendaraan. Sudah ada yaitu seperti trek. Dulu ada PT Pusko. Itu Bapak pernah ikut numpang trek itu, dikip oleh sopir itu. Dikip? Katanya tidak boleh, bukan suruh turun tapi dikip. Jadi Bapak itu jatuh dari belakang trek turun. Tapi itu kisah seperti itu, Bapak tetap dengan semangatnya. Tamat SMA tahun 93, Bapak daftar nama di kantor pertanahan sini. Ya. Okay. Pada saat Bapak hadir di sini kantor pertanahan sampaikan Bapak, kita di sini tidak terima pegawai karena vertikal. Tapi dengan keyakinan Bapak sudah, hanya kepala kantor pada saat itu sampaikan di Bapak begini. Kami tidak menolak dan kami tidak terima karena bukan kewenangan. Karena Bapak orang Fak-Fak, orang asli, jadi kami butuh. Karena kalimat seperti ini sudah saya setiap hari masuk kerja. Itu kerja seperti itu selama 2,5 tahun tanpa gaji. Kalau boleh tahu Bapak, maaf, itu pekerjaannya apa? Pada waktu itu kerjanya tukang sapu, kasih bersih kantor, terus kasih bersih rumah kepala kantor, rumah kepala sih. Kalau diminta Bapak ke sana kasih bersih dengan semangat. Jadi yang membuat Bapak semangat datang di kantor sampai 2,5 tahun itu yang paling utama itu Bapak punya hati tenang, karena kalau ada keluarga yang tanya
Pagi hari kan bapak pakai baju putih, celana hitam. Ada keluarga tanya, mau kemana ke kantor? Itu kebanggaan bapak. Selama 2 tahun setengah bapak kerjanya seperti itu. Nanti ada penerimaan PKW tahun 93. Situlah bapak daftar, ujian dan alhamdulillah lulus. Luar biasa sih. Ya. Tapi bapak mohon maaf, bapak mama orang tua asli Fakfak. Ya, kalau bapak dan mama asli Fakfak, bapak dari Kampung Sekru, yang orang kenal dengan Kapitan Sekru itu bapak saya. Kalau mama dari Teluk Patipi, lebih khusus dia dari Kampung Tiba-Tiba Nanamawar. Masih keluarga dengan Bapak Haji Ismail Ugar, Bapak Talib Ugar, dan ada keluarga Ugar yang ada di Fakfak ini. Salah satu masih keluarga. Jadi mama dari Timar, bapak dari Kampung Sekru. Luar biasa. Berarti memang perjalanan awal dari selesai SMA kerja pertama di sini sampai Langsung sekarang. sampai dapat SK di kantor pertanahan. Di sini juga. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Itu menikah tahun berapa bapak? Bapak menikah tahun 95. 95. Mama Iya. juga asli Fakfak berarti. Mama asli bapak juga. Bapak dari Seram, mama asli Fakfak. Luar biasa. Perjalanan yang cukup luar biasa ini sangat memotivasi teman-teman ya, bahwa seorang tukang sapu bisa merasakan duduk dengan jabatan sebagai kepala kantor. Itu luar biasa sekali teman-teman. Ini kalau teman-teman mendalami lebih jauh lagi, maknanya sangat luar biasa Bapak. Mungkin apa sih satu motivasi yang bisa Bapak bagikan ke anak muda untuk tetap bertahan selama 2 tahun kerja tanpa gaji, sampai juga bisa bertahan sejauh ini sampai sekarang? Baik. Saya memberikan motivasi kepada anak muda Fakfak bahwa kalau kita ingin maju, mau berubah itu tidak bisa dari luar, tapi harus dari diri kita. Dari diri kita untuk merubah sesuatu, untuk kita bisa menjadi sesuatu. Karena ya kita semua, mau agama Islam maupun agama non-Islam, semua yakin dan percaya bahwa Allah Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang apabila orang tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Hal ini kita harus benar-benar yakin dan kita kerja, bukan kita itu. Dan kita tidak boleh selalu bangga dengan jabatan bapak, jabatan orang tua, jabatan, jangan bangga dengan itu. Kau sekarang berpikir bahwa kau itu berdiri sendiri dan mau berusaha untuk merubah diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, luar biasa, betul. Karena jabatan orang tua itu belum tentu bisa menjamin kehidupan kita di masa depan, teman-teman. Itu betul sekali. Oke, Bapak, mungkin kita masuk sedikit singgung terkait dengan kantor pertanahan Bapak kan pasti sudah mengurus berbagai masalah dan juga ya ada pun problem-problem yang terjadi di Fakfak terkait tanah ya Bapak. Dan Bunga dengar di sini ada salah satu apa ya bisa dikatakan tentang sertifikasi nih Bapak, sertifikasi tanah. Itu boleh Bapak jelaskan dulu sedikit? Permasalahannya? Iya. Jadi begini, sertifikat itu terbit, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Artinya begini, proses sertifikat itu berdasarkan aturan perundang-undangan pertanahan itu sudah jelas bahwa untuk menetapkan sebuah batas atau patok itu harus melibatkan orang lain. Orang lain dalam hal arti tetangga berbatasan ini kita harus libatkan ke dalam untuk benar-benar menyaksikan, membuktikan dan membenarkan, menunjuk bahwa benar-benar patok itu si A punya. Sehingga pada saat proses ini kita harus libatkan orang lain, dalam hal ini tetangga batas tersebut. Nah, kalau itu sudah ditetapkan bersama, kemudian BPN petugas mengambil data fisik berupa panjang kali lebar, diukur,
kemudian data yuridisnya seperti KTP, KK, dan bukti pemilikan tanah adat serta pelepasan. Nah ini kalau ini sudah lengkap baru diproses untuk terbit sertifikat. Tapi dengan persyaratan-persyaratan yang tadi itu setidaknya kita mengurangi permasalahan terkait dengan sengketa tanah di lebih khusus di Kabupaten Fakfak. Seperti itu. Kemarin Bunga sempat baca salah satu berita Iya. tentang mafia tanah yang ada di Fakfak, Bapak. Itu boleh dijelaskan sedikit, Bapak? Baik, kalau untuk terkait dengan mafia tanah, kami mulai dari pusat sampai daerah itu sudah MOU dengan pihak APH, ya aparat penegak hukum terkait dengan mafia tanah. Artinya kita perang dengan mafia tanah. Jadi kalau terkait dengan mafia tanah untuk di Kabupaten Fakfak sampai hari ini alhamdulillah belum ada, ya. Kalau memang ada, ini kewajiban kami untuk kita perang melawan mafia tanah. Dan saya harapkan kepada kita semua yang ada khususnya di Fakfak ini, ya kalau mau proses tanah itu ke kantor pertanahan, jangan pihak ikut, mungkin ada calo-calo dan lain-lain, karena proses tanah itu tidak susah dan murah. Kalau kita ikut pihak lain yang mengurus itu yang biasa mahal itu karena biayanya mereka yang tentukan bukan BPN. Dan untuk ketahuan Pak Saudara dan semua bahwa BPN itu pro masyarakat. Bapak, untuk permasalahan tanah sendiri yang terjadi di Fakfak ini kan cukup banyak, Bapak. Baik itu batas tanah, kemudian juga seperti kemarin masalah baru terjadi tentang terkait tanah yang di atas, Bapak, di Kalimat itu. Iya, baik. Dari semua permasalahan tanah yang terjadi di Kabupaten Fakfak, bagaimana sendiri Kantor Fakfak itu menangani, kemudian menjadi penengah di antara permasalahan yang terjadi? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan terjadi eksekusi lahan yang berada di Kalimat itu, kalau kami dari pihak BPN terkait dengan kegiatan tersebut, kami menghormati undangan dari, karena kegiatan eksekusi ini kan kegiatannya pengadilan. Kami BPN karena menghormati undangan hadir di sana untuk menyaksikan kegiatan eksekusi tersebut. Itu kalau terkait dengan pengusulan, karena proses terkait dengan permasalahan ini kan sudah dilalui semua melalui tahapan-tahapan proses hukum yang ada di Republik ini. Sudah melaksanakan sidang di kabupaten, di pengadilan kabupaten, terus di Kejaksaan Tinggi sampai di Mahkamah Agung sudah ada putusan, sehingga tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung itulah dilanjutkan dengan eksekusi tersebut. Baik. Bunga kembali sedikit ke perjalanan karir Bapak, karena tadi Bunga sempat mau tanya sedikit. Dari awal Bapak kerja di kantor pertanahan ini sebagai tukang sapu yang bekerja selama 2,5 tahun, namun tidak digaji sama sekali ya Bapak, sampai sekarang sudah menjabat sebagai kepala kantor, pasti ada pengalaman-pengalaman yang cukup berkesan. Baik itu secara pribadi, boleh Bapak jelaskan pengalaman yang mungkin tidak bisa Bapak lupakan sampai sekarang? Baik, saya setelah sekian tahun kerja tanpa gaji, itu pada saat yang bikin Bapak terkesan itu sampai gembira itu senyum dan air mata jatuh pada saat Bapak dipanggil oleh kepala kantor. Tapi waktu mereka panggil saya ada kerja di salah satu kepala seksi punya rumah. Ada cor dasar ini. Tapi mereka panggil saya begini, aku bikin kesalahan apa sehingga kepala kantor panggil? Saya datang ke kantor dalam keadaan takut. Ini kan masih semen-semen semua. Sampai di sini dibilang masuk, saya masuk, ada kepala kantor begini. Aku duduk. Langsung beliau tarik laci, ini SK Pegawai Negeri itu. Bapak itu
menangis dan gembira semua campur, dia tidak bisa ungkapkan. Itu yang selalu Bapak ingat terus itu. Tapi waktu itu Bapak tahu mau dikasih SK? Tidak. Jadi mereka panggil Bapak menghadap itu seolah-olah Bapak ini ada buat kesalahan. Oke. Saya bingung, tapi setelah dapat itu jadi di situ sudah. Jadi setelah dapat SK, Bapak jadi pegawai. Sebelum masuk ke situ, itu Bapak dulu waktu SMP SD harus pakai baju SMP. Oke. Nah, setelah dari SMA masuk SMP harus pakai Baju SMA SMA. dengan celana coklatnya, abu-abu, baju. Setelah di SMA harus jadi pegawai, tapi dengan usaha. Bukan hanya kita harus ada di tempat, tapi dengan usaha. Kita berusaha. Karena haus itu setelah sampai jadi jadi diterima jadi pegawai, sampai diangkat sampai jadi kepala seksi. Itu jabatan nomor 2 dari kepala kantor. Itu Bapak tidak pernah menghayal nanti jadi kepala kantor. Karena pemikiran Bapak, kalau memang mau pensiun dengan kepala seksi sudah alhamdulillah luar biasa. Karena Bapak tidak pernah menghayal sampai bisa dapat jabatan kepala seksi. Tapi tiba-tiba informasi bahwa ada yang masuk di jalur penjaringan kepala kantor itu, karena lewat ujian, Bapak lolos, Bapak pulang di rumah, Bapak beli pisang 7 bulan di Tanjung Waku. Bawa di rumah, kasih dia adik perempuan, namanya Halimah. Adek, rebus sayur gedi ini, pisang. Terus taruh, saya dan mama makan. Ada videonya juga. Saya dan mama makan, baru saya bilang begini, mama suap saya. Terus saya bilang, mama ingat peristiwa yang mama kasih makan saya pisang rebus dengan sayur gedi. Pada waktu itu di rumah kebun, mama kasih makan saya sayur gedi sama pisang rebus ini. Mama tidak pernah menghayal bahwa anak yang mama kasih makan dia makanan seperti itu yang jadi kepala kantor pertanahan. Jadi itu yang bikin Bapak teringat seperti itu, dan itu menjadi momen paling berharga. Paling berharga yang selalu Bapak ingat. Tapi Bapak selalu masih rasa kurang terhadap pengabdian seorang anak kepada orang tua. Memang kalau kita perhatikan, orang tua, mama, bapak itu bisa pelihara anak-anak sekian banyak, tapi dari anak-anak sekian banyak tidak mampu pelihara satu orang ibu atau orang tua. Ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa, mari kita rubah kita cara berpikir bagaimana melihat kita orang tua yang membesarkan kita. Betul. Seorang ibu tuh bisa melahirkan 7 anak, tapi belum tentu 7 anak itu bisa jaga satu orang ibu. Luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, selanjutnya Bapak terkait sekarang kan Kanta Fakfak ini sudah bisa dijangkau dari semua media ya teman-teman. Mau lihat perkembangan permasalahan tanah yang ada di Fakfak, teman-teman bisa jangkau melalui Facebook, Instagram juga. Bahkan sekarang sudah aplikasinya kan? Kanta sudah ada aplikasinya ya, dan bisa dijangkau, teman-teman bisa cari saja. Kalau untuk permasalahan yang ada di Fakfak, mau update-update, ada di Facebook ada, Kanta Fakfak, Instagram juga ada, bahkan TikToknya juga ada teman-teman. Baik, selanjutnya terkait permasalahan tanah lagi yang ada di Fakfak, Bapak. Kanta ini kan selalu jadi penengah atau solusi ketika ada masalah, masyarakat datang mengadu, baik itu terkait batas tanah, kemudian sertifikasi tanah dan lain sebagainya. Mungkin untuk pelayanan di kantor pertanahan sendiri itu jadwalnya itu buka dari hari Senin sampai hari apa, dan kalau masyarakat mau datang dari jam berapa sampai jam berapa? Baik, terima kasih. Jadi begini, untuk kantor pertanahan di Fakfak ini kami melayani masyarakat ini mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi setelah ada edaran baru bahwa kita ada karena sesuai dengan perkembangan nasional terkait dengan harga minyak dan lain-lain, sehingga kami dibatasi pegawai untuk bekerja. Jadi ada yang WFO, ada yang WFH. Jadi ada yang masuk kantor, ada yang WFH yang kerja dari rumah. Jadi walaupun dia di rumah, tapi dia tetap bekerja. Jadi absennya dari rumah saja, lewat elektronik. Nah, kalau terkait dengan pelayanan BPN,
eh, masyarakat tidak usah ragu lagi karena kami di BPR sekarang sudah sistem elektronik. Jadi pada saat masyarakat ajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali untuk memperoleh sertifikat, langsung ke kantor pertanahan, daftar, nanti kita bisa akses lewat Sentuh Tanahku, aplikasi Sentuh Tanahku. Itu masyarakat sudah bisa lihat proses tanah sudah sampai di mana, apa masih di pengukuran atau sudah selesai pengukuran, sudah ada di tahapan mana, ini bisa ketahuan. Jadi nanti pada saat kepala kantor tanda tangan sertifikat itu langsung di aplikasi langsung dia connect langsung ke HP pemohon. Oh, sertifikatnya sudah selesai. Tinggal proses printnya ini yang kalau memang gangguan jaringan berarti kita sabar dulu, dan kalau jaringan lancar mungkin bisa gangguan di listrik padam. Nah, ini biasa bikin terlambat untuk penyelesaian. Tapi kalau untuk proses sertifikat saya kira lancar di sini. Dan kita di sini ada 7 layanan prioritas yang tidak boleh lewat 1 minggu, bila perlu cepat. 1 balik nama, oke. SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah, terus hak tanggungan, dan ada 7 layanan yang harus selesai dalam 1 minggu. Itu pelayanan kami di sini. Dan kalau untuk mau akses bidang tanah yang sudah sertifikat bagi masyarakat Pakpak, bisa buka saja lewat Sentuh Tanahku. Di situ nanti ada kode-kode khusus yang bisa masyarakat tanya di kantor pertanahan. Nanti dikasih, tinggal dibuka, ketik nama dan nik saja, semua sertifikat nampak di situ semua. Dan tidak usah takut terkait dengan sertifikat elektronik karena dia lebih tingkatannya lebih tinggi, kualitasnya lebih tinggi daripada sertifikat analog yang dulu. Yang dulu itu bisa terbakar, bisa kena banjir, bisa hilang. Tapi kalau sertifikat elektronik sudah bebas dari yang tadi kena curi, banjir, yang kebakaran, karena aksesnya kita bisa lihat lewat HP, lewat handphone. Ya, iya. Berarti sudah sangat-sangat memudahkan masyarakat Pakpak dalam transparansi ya dari kantor pertanahan sedikit terkait sertifikasi dan lain sebagainya, proses-proses, dan juga teman-teman sudah tidak diribetkan untuk harus bolak-balik ini cek prosesnya sudah sampai di mana. Kemudian sertifikat juga sudah ada elektronik sertifikat. Jadi teman-teman walaupun sudah cetak sertifikat, terus kalau hilang masih ada elektronik sertifikat, masih ada filenya. Oke, Bapak. Kemudian mungkin sebagai kepala kantor pertanahan Kabupaten Pakpak, ada harapan-harapan Bapak untuk anak-anak muda yang ada di Pakpak kedepannya seperti apa? Kemudian juga harapan untuk masyarakat Pakpak terkait mungkin tanah dan lain sebagainya. Harapan saya kepada masyarakat Pakpak, lebih khusus anak-anak muda, ya, mari kita sama-sama membangun negeri ini dengan berlomba-lomba mendaftarkan tanah kalian untuk mendapatkan sertifikat, supaya untuk mendapat jaminan kepastian hukum. Kemudian yang berikut kepada masyarakat, mari sama-sama kita mendukung program pemerintah daerah Bapak Bupati sekarang, yang kalau kita lihat beliau bekerja ini seperti geraknya gerak cepat. Nah, ini perlu masyarakat ini kita juga bisa cepat untuk menanggapi hal tersebut. Jadi kalau terkait dengan kepemilikan adat ini paling inti yang saya mau pesan, kita sebagai masyarakat adat, saya juga orang adat. Saya ingin kita orang-orang adat ini harus jujur untuk memberikan keterangan kepada pemerintah bahwa itu benar-benar tanah saya. Harus jujur. Kalau kita sudah jujur, kemudian pemerintah daerah juga jujur dalam hal
Kasarannya kalau pemerintah daerah mau membangun infrastruktur berupa bangunan apa terus mau pakai tanah pemerintah, tanah masyarakat, saya biasa tanya, ada uang nggak? Tidak. Ada uang ini bukan berarti uang ini untuk kantor pertanahan, tapi untuk masyarakat dalam kena dampak tadi. Itu yang paling, sehingga kalau masyarakat jujur, pemerintah ada uang, yakin prosesnya lancar dan setidaknya kita mengurangi sengketa pertanahan ke depannya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, Bapak. Ya. Terakhir sekali Bapak, karena berhubung kita punya media ini media anak muda, kebanyakan penonton kita juga anak-anak muda. Satu pesan terakhir Bapak untuk anak muda yang mungkin kemarin ada teman-teman yang baru lulus SMA, kemudian ada juga yang lagi persiapan wisuda ke depannya, itu seperti apa? Baik, baik. Kepada anak muda, setelah kita mendapat ijazah yang sebelum gelar sarjana, kita bisa disebut sarjana apabila ilmu yang kita dapatkan itu kita implementasikan ke tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti kita jadi pegawai saja bisa implementasikan ilmu yang kita miliki, tapi bisa dengan wira swasta, bisa dengan usaha-usaha yang lain. Mungkin itu ya, sekali lagi para generasi muda, nasib negeri ini, nasib Pokpak, nasib negeri Paham ini ada di tangan para generasi muda. Yang orang asli Pokpak, orang yang dari luar kah, yang sudah orang tua di sini bilang kalau kita mau tali pusat dulu dong potong taruh sini, berarti kita sudah orang Pokpak. Kita ini punya kewajiban untuk bangun negeri ini dengan saling memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Bunga harap kedepannya mungkin ada sesuatu yang bisa kita bahas lagi terkait tanah. Nanti kita bakal hadir lagi di sini teman-teman. Dan tentunya teman-teman Embaran terus pantau terus media kami, baik Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Jangan lupa subscribe karena nanti kita akan posting video-video yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.